Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ergonomi berkelompok 2 orang. Saya Jacinta Mei dengan NPM akhir 05. Saya Sandrina Aulia Rahma, NPM akhir 02. Jadi di sini kami akan memaparkan tugas dari ergonomi, yaitu mengidentifikasi ergonomi dari suatu barang interior. Oke, jadi kelompok kami mengambil tempat tisu seperti gambar di sini. Jadi tempat tisu selain fungsinya sebagai tempat untuk melindungi, penggunaan tisu menjadi elemen dekoratif di meja, ruangan, atau mobil. Penggunaan tempat tisu berukuran persegi. Jadi tempat tisu kali ini berukuran persegi seperti ini ya teman-teman. Kemudian penggunaan dapat dengan mudah menarik tisu satu persatu melalui lubang tersebut. Tempat tisu ini membantu menjaga pengguna dapat dengan mudah menarik tisu dan tisu tetap rapi, melindungi dari debu, membuatnya lebih mudah diakses dan estetika. Untuk mengisi ulang, kalian hanya perlu mengangkat tutup atasnya saja, lalu menarik tumpukan refill di dalamnya. Selanjutnya, tarik satu persatu lembar tisu bagian atas, lalu sambil memasukkan selembar tisu ke lubang tisu agar mudah ditarik dan digunakan. Nah, untuk mengidentifikasi titik sentuh dan gerakan dinamis tangan dan tubuh seperti gambar di sini. Seperti ini. Jadi ini adalah keadaan tangan ketika menggenggam menggunakan cincin, genggaman biasa ketika mengambil tempat tisu, kemudian mengambil tisu dan mengakibatkan jatuh seperti gambar di gambar 1-1. Untuk ukuran sesuai genggaman tangan, namun untuk size tangan perempuan lebih cenderung membutuhkan effort dikarenakan untuk memegang pada tisu agar tidak terjatuh, karena tidak semua ukuran tangan perempuan itu sama, dan untuk ukuran warga Indonesia sendiri untuk perempuan berukuran kecil. Kemudian juga tidak bisa memegang bagian tutup karena akan terbuka dan terjadi kecelakaan seperti gambar 1-1 terjatuh seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah masalah ergonomi. Di sini bagian tutup sangat mudah terbuka ya. Kemudian poin yang kedua adalah lubang untuk ukuran tisu terlalu besar. Akan kita bahas detail terlebih lanjutnya. Jadi untuk bagian tutup yang sangat mudah terbuka, arahan desainnya itu desain tutup untuk diberikan pengunci agar tidak mudah terbuka. Jadi bagian pembuka tisu itu sebaiknya dikasih penutup kunci agar tidak mudah terlepas dan terjatuh. Untuk yang lubang untuk tisu terlalu besar, banyak poin, kita ada 2 poin, yaitu menyebabkan mudahnya dimasukin oleh serangga, contohnya kecoak, lalat, belalang, dan lain-lain, seperti masuk ke dalam lubang tersebut. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu bentuk lubang membuat kertas tisu mudah jatuh ke dalam. Jadi ketika kita mengambil tisu tersebut mudah untuk jatuh ke dalam, sehingga kita kesusahan untuk mengambil tisu tersebut. Untuk arahan desainnya diberikan ukuran lubang yang pipih dan mengikuti ukuran tisu, bisa juga ditambahi kuncian memutar. Jadi untuk memberikan agar tisu tidak mudah dimasukkan oleh serangga, kita memberikan kuncian, dan di samping itu agar lebih mudah untuk mengambil tisu tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandrina. Selanjutnya daftar masalah desain di sini ada dari sisi positif dan di sisi negatif. Yang pertama, sisi positifnya
Badan wadah tisu yang transparan membuat pengguna dapat mudah mengetahui isi stok tisu yang ada di dalam wadah. Terus wadah tutup tempat tisu mudah terbuka sehingga memudahkan refill tisu. Ukuran wadah sangat pas dengan tisu persegi. Tisu mudah ditarik untuk digunakan lalu memiliki desain yang bagus. Untuk dari sisi negatifnya, tutup wadah terbuat dari kayu, sisi pinggir tidak terlapisi sehingga mudah berjamur hingga akan memunculkan adanya bakteri di dalam wadah. Badan wadah terbuat dari mika bening yang cukup tipis sehingga apabila terbentur sedikit akan mudah retak. Lubang tisu cukup besar hingga hewan-hewan kecil atau serangga bisa mudah masuk ke dalam wadah. Dan tisu yang muncul di atas akan mudah masuk ke dalam wadah lagi. Apabila dipegang dalam keadaan tangan basah akan membuat wadah itu tergelincir. Terus di sini ada saran dan solusi ergonomis yang bisa kita kasih. Yang pertama ada bagian atas atau tutup wadah tisu diberikan kuncian agar tidak mudah terbuka, agar saat dipegang itu nggak langsung lepas. Yang kedua, bagian lubang tisu diberi ukuran yang pas dengan ukuran tisu. Lebih baik apabila diberikan kuncian memutar agar tidak mudah dimasuki serangga dan tisu tidak masuk lagi ke dalam wadah. Yang ketiga, bagian wadah diberikan tekstur kasar atau pola atau cekungan pada badan wadahnya untuk mempermudah genggaman tangan. Yang terakhir, ada pertimbangan berbagai macam sentuhan. Yang pertama, pertimbangan cincin ada di jari. Semakin besar ukuran jari pada pengguna dan jenis yang digunakan, semakin besar model hiasan pada aksen cincin akan membuat posisi jari terjanggal karena harus menyengkeram kuat pada alas yang menumpuk. Yang kedua, pertimbangan menggunakan sarung tangan. Ketika menggunakan sarung tangan, akan cenderung susah karena tidak adanya cengkraman yang menjadi daya tarik pada tekstur lepat tisu tersebut. Namun, itu juga tergantung dari bahan sarung tangan yang digunakan, seperti sarung tangan kain ataupun karet, itu berbeda. Jadi kalau karet itu lebih mencengkram kuat, tapi kalau untuk kain biasa bakal licin gitu. Yang ketiga, pertimbangan tangan basah dan berminyak. Ketika tangan basah masih bisa untuk memegang, tapi sedikit licin karena terkena air yang masih ada di tangan. Ada kondisi di mana penderita tangan yang sering berkeringat contohnya. Dan untuk kondisi berminyak, dipastikan susah karena lebih licin daripada tekstur airnya itu sendiri. Yang disebut viskositas pada minyak sendiri kan lebih susah buat lebih licin kalau minyak itu ya. Jadi segitu sih dari percobaan kita, dan ini ada dokumentasi proses analisis kita dari awal sampai akhir. Sudah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.